Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Hari ini saya masih akan membahas tentang beasiswa ya. Beasiswa apakah itu? Coba ini ya. Dengarkan musiknya, kira-kira ini berasal dari negara mana? Nah, ini yang beasiswa yang akan saya kupas hari ini ya. Sini ya. Ya, negara mana ini? Kira-kira? Ya, beasiswa Turki ya. Beasiswa Turki tahun 2001. Ya, ini untuk full scholarship untuk kuliah S1, S2, dan S3. Ya, negara Turki ya. Terkenal dengan negara Ottoman ya. Kenal Erdogan kan? Nah, di negaranya Erdogan. Baiklah, di Turki ini ya, di Turki ini banyak sekali universitas yang akan nanti memberikan beasiswa. Ya, banyak sekali yang akan diberikan beasiswanya di Turki ini. Pendaftaran beasiswa Turki 2021 untuk kuliah S1, S2, dan S3 di sini. Dalam beasiswa Turki ya, Turki Scholarship, pelamar tidak perlu mengajukan pendaftaran terpisah pada universitas yang dituju. Tidak seperti dengan beasiswa yang kemarin ya, yang di Jepang ya. Kalau di Jepang itu kita nyari beasiswanya dulu ya, kita baru melamar universitas ya. Setelah kursus baru kita tes ikut di universitas mana. Nah, kalau ini enggak ya, ini bisa bersamaan ya. Dengan menggunakan formulir pendaftaran online beasiswa ini, kalian bisa langsung mendaftar universitas yang diminati ya, sehingga saat melamar dinyatakan ya beasiswa ya, secara otomatis kalian akan diterima di universitas tersebut ya. Jadi perbedaannya, kalau yang di Jepang kemarin kalian itu mau melamar di beasiswa dulu baru universitasnya ya. Kalau sekarang enggak, kalau yang di Turki itu bareng ya, bareng. Jadi ketika kalian melamar universitas itu ya, ia juga akan melamar beasiswanya. Apalagi yang ada yang diberikan di Turki ini ya, ini khusus untuk S1, S2, dan S3. Ya, syarat-syaratnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tidak bosan kan ya? Baiklah, saya akan jelaskan durasi program ya. Durasi program dari beasiswa Turki ini ya. Yang pertama, ini untuk program S1 ya. S1 undergrad program ya. Ini 4 sampai 6 tahun tergantung durasi masing-masing program studi. Plus 1 tahun kursus bahasa Turki. Oke. Kalau kalian itu kuliahnya itu misalkan yang ngambil teknik 4 tahun ya, nanti tambah 1 tahun lagi untuk kursus bahasa Turki. Kemudian untuk program S2 master program ya, di sini 2 tahun ditambah 1 tahun kursus bahasa Turki ya. Jadi 3 tahun ya untuk program S2-nya. Kemudian untuk program S3 PhD ya, program 4 tahun plus 1 tahun kursus bahasa Turki, berarti 5 tahun ya. Jangan khawatir, ini untuk program S1, S2, dan S3 ya. Semoga kalian bisa memanfaatkan. Nah, di sini akan saya jelaskan fasilitas apa saja yang dimiliki oleh penerima beasiswa Turki ya. Yang pertama adalah gratis biaya kuliah hingga lulus studi. Wow ya, wow ya, di sini ya, di Turki ya, negeri Eropa ya, masih termasuk Eropa ya. Dengan kita kenal dengan kebesaran namanya ya, negeri Ottoman. Ingat kan ya, Muhammad Al-Fatih itu ya, kan dari Turki. Di sini memberikan gratis biaya kuliah sampai lulus studi.
Kemudian tunjangan per bulan senilai 800 ya. TL ini ya. Ini 1,5 juta rupiah. Sekitar ini untuk mahasiswa S1, kalau mahasiswa S2 sekitar 2 juta, kalau mahasiswa S3 sekitar kurang lebih 3 juta ya ini. Per bulannya ya ini ya. Per bulannya. Kemudian akomodasi tempat tinggal ya. Akomodasi tempat tinggal biasanya kita itu kalau mahasiswa luar negeri ya, biasanya kita tinggal di asrama ya, asrama untuk mahasiswa internasional. Ini saya masih ikut-ikutan di Cina ya, karena memang dulu tuh kalau di Cina itu kita memang ditempatkan untuk mahasiswa asing ya di dormitory. Ini sama kayaknya di negara-negara lain. Kalau kita ngambil program beasiswa ya, kita nanti sementara akan ditempatkan di khusus untuk asrama mahasiswa luar negeri. Kemudian kita juga dapat asuransi kesehatan ya, dimanapun kita kuliah di luar negeri kita pasti akan dapat asuransi kesehatan. Kemudian biaya perjalanan PP Indonesia Turki pada awal dan akhir masa studi ya. Ketika awal ya sama pulang ya kita bisa mendapatkan tiket ya gratis ini ya. Tapi kalau kalian masih 1 tahun di sana terus mau pulang gitu ya, ya itu bayar sendiri ya kalau yang itu. Kemudian gratis kursus bahasa Turki selama 1 tahun sebelum berkuliah ya. Jadi sebelum kalian kuliah ya, kalian akan mendapatkan kursus bahasa Turki ya. Jadi kalian bisa mempelajari ya kuliah di sana dengan menggunakan bahasa Turki. Jangan khawatir, tapi ketika ujiannya apakah menggunakan bahasa Turki? Oh tidak ya. Saya jelaskan sedikit ya. Untuk beasiswa ini ya di universitas di Turki ini, kalian harus tahu dulu universitasnya itu menggunakan bahasa apa pengantarnya. Mungkin bisa bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab, atau mungkin bahasa Turki di sana, atau bahasa Perancis ya di sana ada. Jadi kalian bisa milih kalian lebih menguasai mana gitu. Tapi untuk lebih luasnya di universitas itu yang kalian tuju adalah menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki. Jadi karena kalian mau tinggal di sana ya, jadi setidaknya kalian harus bisa bahasa Turki, walaupun nanti kuliahnya pengantarnya bisa menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian yang nomor 7, penerima beasiswa juga akan mendapatkan bimbingan sosial, budaya, dan akademik dalam bentuk kongres, seminar, akademi mahasiswa internasional, program-program terkait olahraga dan seni, pelatihan peluang magang, dan orientasi karir ya. Ini fasilitasnya. Persyaratannya apa saja ya kira-kira kalau mau kalian ingin mendapatkan beasiswa Turki? Yang pertama jelas kalian bukan warga negara Turki atau yang sebelumnya merupakan warga negara Turki yang tidak dapat mendaftar ya. Jadi bebas ini ya, pokoknya selain warga negara Turki, karena kita WNI ya, insya Allah bisa. Kemudian sebelumnya tidak terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Turki pada jenjang studi yang dilamar ya. Sebelumnya kita bukan mahasiswa di Turki ya. Jadi ini beasiswa yang memang belum pernah untuk mendapatkan ataupun kuliah di Turki ya. Yang ketiga, telah menyelesaikan SMA, SMK derajat ya. S1 atau S2 sebelum bulan September 2021 ya, ini penting ya. S1 S2 ya sebelum September 2001 ini untuk mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Tapi jangan khawatir ya, untuk yang pelamar kelas 12 yang sekarang ya, untuk yang belum lulus ya, nanti kalian bisa menggunakan raport ya, menggunakan raport di sini. Jadi kalian bisa untuk mendaftar. Atau ini mahasiswa yang akan lulus sebelum September 2021 juga bisa mendaftar ya. Jadi mahasiswa lulusan S1 atau S2 ya yang mau daftar ke jenjang yang lebih tinggi yang lulus sebelum September 2021 boleh untuk mendaftar.
Selanjutnya ya, untuk program S1 maksimal 21 tahun ya. Maksimal 21 tahun. Jika kalian umurnya belum 21 tahun ya, kalian bisa untuk melamar S1. Kalau untuk S2 maksimal 30 tahun ya, maksimal 30 tahun S2 ya. Kalau S3 maksimal 35 tahun ya. Jadi kalau umur kalian itu lebih dari 35 tahun jangan daftar di S3 ya, cari di beasiswa yang lain. Jadi mumpung kalian masih muda, ayo silakan ikut untuk mencari beasiswa, mau kuliah di mana saja, insya Allah ada, asalkan punya kemauan dan jalan. Oke. Kemudian nilai rata-rata minimum 70 untuk pelamar beasiswa S1, minimum 75 untuk pelamar beasiswa S2 dan S3, serta minimum 90 untuk pelamar program kedokteran gigi dan farmasi ya. Ini nilainya ini diambil, ada yang dari rapot, ada yang dari ijazah ya, dari ijazahnya itu ya. Jadi kalian kalau di kedokteran ya, kalau di Jepang kemarin kan kita tidak boleh ya memilih kedokteran ya, karena beasiswanya tidak mencukupi untuk kedokteran karena masa studinya yang nggak lama ya. Kalau di Turki kalian bisa mengambil kedokteran ya, kedokteran gigi dan farmasi. Nah, ini dilihat dari dari ijazahnya ya. Kemudian pelamar tidak diharuskan dapat berbahasa Turki ya. Tidak diharuskan ya. Ketika kalian melamar itu ya, kalian tidak harus sudah fasih, sudah pandai bahasa Turki ya. Tapi nanti kalian ya di beasiswa ini kalian nanti kan akan mendapatkan 1 tahun untuk kursus bahasa Turki ya. Jadi sebelum masa kuliah kalian akan dapat itu. Jadi jangan khawatir ya, don't worry ya. Jangan khawatir kalau kalian itu tidak bisa bahasa Turki, kalian tidak bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah di negara Turki ya. Berkas dokumen apa saja yang dibutuhkan? Ingat ini ya, berkasnya apa saja? Yang pertama adalah KTP ya, KTP atau paspor yang masih berlaku ya. Di sini untuk mempercepat tahapan akhir pendaftaran beasiswa, sangat disarankan para pelamar ini melampirkan paspor sebagai dokumen identitas mereka, atau setidaknya menunjukkan paspor yang valid ya, pada saat wawancara beasiswa ya. Mudah ya bagi yang belum punya paspor ya, mudah sekali kita untuk mendapatkan paspor ya, dengan hanya berapa hari ya, kurang lebih kita mengurus itu 3 hari ya. Pertama pendaftaran online, kemudian kita ke sana, foto, sidik jari, macam-macam ya. Nanti ditanyai wawancara mau kemana, cuma segitu aja. Terus dengan membayar uang 365.000 ke bank ya, itu sangat simple ya membuat paspor itu. Kita hanya menunggu kapan jadinya, biasanya sih 3-5 hari ya. Nanti kita dihubungi untuk mengambil paspor tersebut. Jadi mumpung ada kesempatan ya, silahkan kalian untuk buat paspor kalau memang cita-citanya mau kuliah di luar negeri ya. Paspor itu jangka waktunya 5 tahun ya, paspor itu ya, dan bisa diperbarui kalau kalian tidak seperti KTP ya. Kalau KTP itu kan kalau habis ya, bukan KTP ya, kayak SIM itu ya. Kalau KTP kan sekarang seumur hidup ya. Kalau SIM itu 5 tahun habis, tepat 5 tahun. Tapi kalau paspor enggak. Kalau misalkan kalian lebih, terus kemudian kalian belum kemana-mana, terus mau pergi itu memperbarui, bisa ya. Kemudian pas foto terbaru ya, sebaiknya berpakaian resmi ya. Kalau kalian belajar ya silakan foto dengan menggunakan identitasnya ya. Pelajar ya yang abu-abu putih ya. Kemudian hasil ujian akhir bagi peserta yang tidak mempunyai kualifikasi atau sertifikasi nasional. Ya ini ya, hasil ujian akhir. Kemudian ijazah atau surat keterangan lulus sementara. Ini yang harus dilengkapi ya. Kemudian transkrip nilai rapor semester 1 sampai semester terakhir yang diterima dan telah dilegalisir oleh pihak sekolah atau universitas asal. Kemudian nilai ujian internasional jika diminta oleh pihak universitas dan program studi yang dipilih.
Ya, ini ya, nilai ujian internasionalnya. Kemudian yang ketiga, nilai hasil ujian bahasa TOEFL ya, IELTS ya, jika diminta oleh pihak universitas dan program studi yang kalian pilih nanti ya. Ini kalau diminta, kalau tidak minta ya tidak usah diberikan ya. Di sini kemudian proposal penelitian dan contoh karya tulis atau jurnal. Ini untuk pelamar yang mau melamar di kuliah S3. Kemudian surat rekomendasi dalam bahasa Inggris dari kepala sekolah ya, atau guru atau pejabat atau dosen atau petinggi. Ya, ini bisa melampirkan 1 sampai 3 surat. Kemudian scan piagam, sertifikat, proyek ya. Terus kemudian yang pernah diikuti, yang ini tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa Inggris karena ada kolom deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah letter of intent ya, yaitu motivation letter dengan format tanya jawab maksimal 3000 karakter pertanyaan mengenai alasan belajar ke Turki, mengapa memilih bidang studi tersebut, rencana karir setelah lulus dan sebagainya. Ini diisi dalam bahasa Inggris ya atau dalam bahasa Turki kalau kalian bisa ya. Ini berkas dokumen yang harus kalian lengkapi. Kemudian ya, kalau mau memilih pilihan universitas dan jurusan, ini maksimal 12 pilihan ya. Jadi ada 12 pilihan universitas ya, mana yang katut ya istilahnya ya. Kemudian kalian harus fokus saja pada satu jurusan. Kalau misalnya kalian mau milih kedokteran ya, 12 universitas itu cari yang ada jurusan kedokteran. Kalau mau ngambil matematik ya 12 itu ya, atau teknik sipil ya. Jadi khusus ini fokus pada satu jurusan. Nah, ini perhatikan catatannya, berapa jurusan atau program studi mungkin akan memberikan persyaratan dan berkas dokumen tambahan ya. Pastikan Anda memenuhi persyaratan tersebut ya. Cara melihat persyaratannya itu untuk jurusan atau program studi bisa kunjungi link ini ya, program ya, ini bisa kalian nanti ya cari ya. Biasanya jika Anda memilih program studi yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris akan diminta skor TOEFL ya. Tetapi jika memilih program studi yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki, Anda tidak akan diminta skor TOEFL ya. Jadi ada untung lebihnya. Kalau kita sudah mahir bahasa Inggris ya, kita sudah punya TOEFL, jadi kita bisa ngambil kuliah di universitas yang bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita nggak punya TOEFL ya, kita cari yang bahasa pengantarnya bahasa Turki. Toh nanti kan kalian akan kursus ya bahasa Turki selama setahun. Selanjutnya, berkas dokumen yang menggunakan bahasa Indonesia dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Turki dengan menggunakan jasa penerjemah tersumpah ya. Nanti bisa lihat informasi mengenai penerjemah tersumpah ya. Perhatikan cara mendaftar. Bagaimana kalian mendaftar ya? Yang pertama ya, pendaftaran beasiswa Turki 2021 dapat dilakukan secara online pada website resminya ini ya. Ini websitenya ya. Klik tulisan register untuk membuat akun baru, masukkan email dan password yang akan digunakan saat login. Cek email untuk konfirmasi link aktivasi akun ya. Sungguh penting ya ini email ya. Alamat email jangan sampai lupa ya ini. Untuk mengisi formulir pendaftaran beasiswa Turki, pelamar dapat kembali pada website ini dan masukkan lagi email dan password yang tadi sudah didaftarkan ya. Ini untuk mengisi. Jadi pertama buka dulu ini ya websitenya, kemudian register buat akun baru, masukkan email dan password, kemudian login, kemudian kita mengisi formulir tersebut ya. Selanjutnya, isi formulir sesuai dengan data-data yang diminta. Jangan lupa, seluruh dokumen yang harus diupload harus sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Turki. Jangan lupa ya, harus dalam bentuk bahasa Inggris atau Turki. Jadi kalau sekiranya masih bahasa Indonesia, ya silakan diterjemahkan dulu ya ke bahasa Inggris atau Turki. Kemudian batas waktu pendaftaran beasiswa Turki ini sampai 20 Februari 2021. Ingat guys, kurang berapa? Kurang 9 hari ya teman-teman ya pendaftaran beasiswa Turki ini ya. Silahkan kalian daftar, siapa tahu nanti kalian yang jadi penerima beasiswa ya.
siapa yang tahu ya, semoga saja ya kalian adalah yang mendengarkan ini yang beruntung. Selanjutnya, bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi wawancara yang akan diinformasikan melalui email yang sudah didaftarkan. Periode wawancaranya ini ya, ingat ya, catat bulan Maret sampai Juni 2021. Ini ya wawancaranya. Selanjutnya, pengumuman akan menerima beasiswa ini dilaksanakan pada bulan Juli ya, pada bulan Juli. Jadi masa studi di Turki akan dimulai pada bulan September 2021 ya. Jadi kalian bulan September 2021 sudah terbang ke Turki ya, sudah kemungkinan bisa mulai untuk belajar ya. Selanjutnya ya, ini ya, jika kalian menemui kesulitan ya, silakan ini hubungi ini ya, ini ya call center untuk kalau ketika mendaftar ya, silakan hubungi ini ya. Ya, ini adalah negara Turki ya. Semoga saya doakan bagi kalian yang mendaftar semoga keterima dan sesuai ya dengan kuliah yang kalian inginkan ya. Terima kasih sudah mendengarkan di informasi mengenai beasiswa di channel saya. Jangan lupa kalian subscribe dan berikan komentar di bawahnya. Nanti akan saya berikan info-info dan saya carikan info-info yang lain. Oke, stay tune di channel saya. Jangan lupa ya subscribe ya. Kemudian berikan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.